Shalom ya dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan doa saya buat Bapak Ibu Saudara yang nonton channel ini tetap dalam kondisi sehat. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana tema kita hari ini, jangan salah prioritas hidup. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas, pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-33 sampai yang ke-36. Beginilah firman Tuhan. Judul berikutnya pelita tubuh. Ayat 33. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Hari-hari ini, dalam kondisi saat ini, di mana kita harus bijak dalam menjalani hidup ini, di mana setiap pribadi kita harus mengerti dan mengutamakan yang namanya prioritas dalam hidup ini. Karena masa pandemi corona, setiap orang merasakan dampaknya, baik itu dari kalangan atas sampai kalangan bawah, semuanya sama-sama merasakan dampaknya, khususnya dalam ekonomi, dalam hal keuangan. Bahkan ada beberapa pakar ekonomi mengatakan bahwa saat ini memasuki namanya krisis ekonomi global, di mana banyak negara mengalami kegoncangan ekonomi. Tetapi yang satu hal yang perlu kita pahami dengan bijak, bagaimana setiap hidup kita tetap bertahan melewati tahun 2020 ini. Sama halnya firman Tuhan yang telah saya bacakan tadi, di mana ditekankan kalau mata kita yang adalah pelita tubuh kita senantiasa menerangi setiap cara pikir kita. Karena mata adalah cermin hati. Dan kita juga sadari
85% info yang kita dapat dari mata. Oleh karena itu, kita perlu menjaga mata supaya kita tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10, di mana Lot melihat dengan kacamata manusia di saat Abraham mengasih pilihan kepada Lot, di mana di ayat 10 dikatakan begini, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Kalau dilihat dengan mata jasmani, Lot melihat apa yang dia pilih adalah yang terbaik. Tapi endingnya dalam perjalanan waktu, Lot mendapatkan tidak seperti yang ia harapkan. Dan di mana endingnya Sodom dan Gomora Tuhan musnahkan. Bagaimana caranya supaya hidup kita jangan salah prioritas hidup? Yang pertama yang perlu kita harus pahami, prioritas hidup kita adalah yang pertama mempersiapkan diri untuk kekekalan. Mempersiapkan diri untuk kekekalan. Saya melihat segi positifnya masa pandemi corona yang melanda dunia, khususnya Indonesia, di mana banyak orang akhirnya mencari Tuhan. Mungkin sebelum masa pandemi corona, banyak menghabiskan waktu untuk mencari uang. Tapi pada masa-masa saat ini, banyak orang menghabiskan waktu untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan masanya, kapan waktunya kita dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu apakah esok kita masih ada atau tidak. Oleh karena itu, persiapkan diri untuk kekekalan. Saya akan bacakan buat kita semua dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-40. Saya akan bacakan buat kita semua.
Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Untuk mempersiapkan diri kita untuk kekekalan, bagaimana hidup kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam diri kita. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus ada jaminan, ada kepastian untuk hari esok. Di dalam Tuhan ada masa depan. Di dalam Tuhan ada kehidupan. Kalau kita tidak ada di dalam Tuhan, di dalam Kristus, maka kita akan mengalami yang namanya penghukuman. Ini yang perlu kita harus yakin dan percaya. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu, saudara yang nonton saat ini, yang masih ragu-ragu, yang masih bimbang, bulatkan tekad, buka hati, dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Selanjutnya, untuk mempersiapkan diri untuk kekekalan, maka hidup kita harus bertobat. Bicara bertobat bukan bicara hanya sekedar dibaptis sudah bertobat. Tetapi bicara bertobat adalah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita harus bertobat. Karena apa? Karena setiap pribadi kita tidak ada yang kebal dengan dosa. Setiap kita tidak ada yang luput dari kesalahan. Baik itu dalam perkataan maupun dalam pikiran maupun dalam tindakan. Baik itu yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja. Baik itu yang kita lakukan atas dasar kesadaran kita. Oleh karena itu, firman Tuhan ajarkan dalam setiap hidup kita untuk senantiasa mengakui setiap dosa kita, setiap pelanggaran kita. Dan kita tidak mengulangi dengan kesalahan yang sama. Inilah yang perlu kita harus lakukan dalam hidup ini, di mana setiap hidup kita menanggalkan setiap topeng-topeng kemunafikan. Haleluya. Kalau Bapak Ibu belum bertobat, seandainya esok
meninggal dunia. Dipanggil Tuhan. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, di mana tempatnya? Apakah di tempat hidup kekal bersama Kristus atau hidup kekal dalam penghukuman? Itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Dan itu ditentukan masa sekarang, kesempatan yang Tuhan beri kalau Bapak Ibu Saudara masih bernapas. Selagi kita diberi kesempatan masih bernapas, itu artinya saya dan saudara harus selalu bertobat. Hidup, saya katakan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jangan bangga dengan jawatan pelayanan yang kita miliki. Karena apa? Karena dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai yang ke-23 ditekankan bagaimana Yesus sudah tegaskan, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saya akan bacakan buat kita supaya kita lebih lagi hari-hari ini hidup kita senantiasa dalam perkenanan Tuhan. Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-23. Saya akan bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ayat 23. Perhatikan dan dengar dengan teliti. Ini firman Tuhan katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita perhatikan di ayat ke-22 ini orang-orang yang luar biasa, di mana dikatakan mengadakan banyak mukjizat, mengusir setan demi namamu, bernubuat. Bukankah ini orang-orang yang luar biasa? Bukankah ini orang-orang yang dicari-cari? Di mana ada mukjizat? Saya nggak anti mukjizat. Saya katakan saya tidak anti mukjizat. Saya percaya mukjizat masih ada dan tetap ada. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil baginya. Dan saya yakin dan percaya masa sulit ini, setiap orang percaya, setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan tetap dalam cover perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, prioritas hidup kita itu apa? Yang kedua, menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Saya akan bacakan buat kita semua kitab Yesaya
pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-10, saya bacakan. Kamu ini adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dan saya loncat lagi di pasalnya yang ke-44, ayatnya yang ke-8, kitab Yesaya, dikatakan begini lagi. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahu hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah ilah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Saya katakan ini hal yang luar biasa, bahwa setiap pribadi kita adalah saksi-saksi Kristus yang senantiasa memberitakan kemasyuran Tuhan, perbuatan yang ajaib, yang luar biasa, yang di luar akal, pikiran, dan kemampuan manusia. Banyak anak-anak Tuhan di masa-masa sukar ini menjadi saksi, di mana hidup mereka menjadi berkat banyak orang. Itu hal yang luar biasa. Menabur di masa-masa sulit, memberi di masa-masa yang dimana secara keadaan ekonomi kurang baik, itu saya katakan hal yang luar biasa. Biarlah setiap hidup kita senantiasa membawa keharuman nama Kristus. Biarlah setiap hidup kita, walaupun dalam masa-masa sukar ini, jadi saksi. Ada orang bertanya pada saya, bahkan menelepon saya. Dia katakan begini, Pak Pendeta kan enak, banyak dapat bantuan. Saya jawab begini, dan ini realitanya. Saya katakan dan saya sampaikan, maaf, saya ini tidak ada dapat bantuan dari manapun. Itu bantuan sembako dari pemerintah maupun dari orang lain. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa Tuhan yang saya sembah punya banyak cara untuk memelihara dan memberkati orang-orang percaya. Sehingga orang yang bertanya tersebut jadi bingung. Saya katakan, Tuhan banyak cara. Dipikir pendeta tuh, semua pendeta kali ya dapat bantuan sembako. Saya katakan tidak. Kan saya ini tinggal di Jakarta, dipikir di Jakarta itu banyak bantuan kali. Ya, sudahlah gitu ya. Tapi yang satu hal yang saya ingin sampaikan buat kita semua.
berharaplah kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia. Dia tidak akan pernah membiarkan orang benar, orang percaya hidup meminta-minta. Bahkan sampai keturunannya. Tuhan pasti pelihara. Haleluya. Ini yang indah dan luar biasa. Jadi jangan takut buat Bapak Ibu Saudara yang nonton channel ini di daerah-daerah yang sudah diberlakukan pembatasan skala besar, tidak mendapat bantuan, gak usah bersungut-sungut, gak usah gelisah, gundah gulana. Yakinlah Tuhan punya banyak cara untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Sama hal kalau Tuhan berkati saya dan pelihara saya, Bapak Ibu Saudara jauh lebih akan alami pemeliharaan Tuhan. Selanjutnya, yang ketiga, prioritas hidup kita, apalagi masa-masa pandemi corona ini. Yang ketiga adalah berkenan di hadapan Tuhan dan dipercaya. Ini yang luar biasa. Berkenan dan dipercaya. Sama halnya dalam Injil Matius pasal yang ke-25, saya akan bacakan buat kita kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-21 dikatakan begini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara pasti mau berkat yang besar. Mau dipercayakan hal-hal yang besar. Hal-hal yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara setia mengerjakan, melakukan perkara hal-hal yang kecil yang dipercayakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Mengapa saya katakan kita harus setiap perkara kecil? Karena pada saat kita setia melakukan perkara kecil, maka kita semakin terlatih, semakin terampil. Sehingga justru itu membawa kita untuk hal yang besar. Sama halnya contoh sederhananya, bagaimana Bapak Ibu Saudara mau naik ke tingkat yang lebih besar tanpa setia melalui jenjang yang dibawa dan lulus dari jenjang yang dibawa. Tidak akan mungkin, bukan? Inilah yang perlu hari-hari ini kita harus pahami. Biarlah hidup kita senantiasa mencari perkenanan Tuhan dan dipercaya Tuhan. Apalagi di masa-masa sulit ini, masa-masa pandemik ini. Pak Pendeta, kenapa sih dibilang masa-masa sulit? Karena dalam pandangan dunia ini sudah krisis global sesuai pandangan ahli ekonomi. Tapi
saya mau sampaikan, dunia boleh resesi, anak-anak Tuhan tetap resepsi. Haleluya. Dunia boleh goncang, tapi anak-anak Tuhan menikmati berkat Tuhan. Ini yang luar biasa. Tuhan akan perintahkan. Saya katakan Tuhan akan perintahkan berkat itu menjadi bagian Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara nikmati berkat itu. Karena apa artinya kalau kita menerima berkat tapi nggak bisa menikmati? Tuhan beri kekuatan bagi kita menerima dan menikmati. Amin. Biarlah setiap hidup kita harus lebih bijak lagi untuk mengutamakan prioritas dalam hidup ini, khususnya dalam melewati masa-masa pandemik corona ini. Biarlah kita juga ambil bagian untuk membantu saudara-saudara kita, membantu pemerintah meringankan beban. Biarlah hidup kita orang-orang percaya menjadi berkat, menjadi terang di mana Tuhan tempatkan setiap hidup kita. Inilah 3 hal yang saya bagikan hari ini, di mana prioritas hidup kita yang pertama mempersiapkan diri untuk kekekalan, yang kedua menjadi saksi Kristus, yang ketiga berkenan di hadapan Tuhan dan dipercaya. Biarlah hidup saya, Bapak Ibu Saudara, tetap dalam kasih anugerah Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh-tumbuh dan cinta kita